Ya, apalagi itu. Itu yang paling puas ya. Nah sekarang kita bakal mengedukasi tentunya sharing-sharing barengan Kang Diki ini, tentunya ini adalah pakarnya. Insya Allah. Insya Allah dari komunitas reptil Bandung. Tapi menurut Kang Diki ini yang namanya reptil tuh hewan seperti apa sih? Jadi sebetulnya kalau reptil itu sendiri sebetulnya mereka itu bukan hewan peliharaan. Sebetulnya mereka itu hewan liar. Namun saking banyaknya orang yang senang terhadap reptil, maka terjadilah domestikasi atau jadi lebih ke sering dipelihara gitu. Nah, jadi pada intinya sebetulnya hampir semua hewan termasuk reptil itu sebenarnya takut sama manusia. Oke. Jadi bukan karena dia galak dia menyerang, tidak. Jadi sebetulnya dia itu menyerang ketika dia dalam keadaan terpojok. Jadi bukan karena oh ini tuh galak sebenarnya, oh ini tuh menyerang. Tapi sebetulnya hampir semua hewan termasuk reptil mereka tidak akan menyerang selama mereka tidak diganggu duluan. Seperti itu. Oke, berarti aku nemuin cucumu gitu ya, dia benar itu merasa terancam begitu. Sebetulnya seperti itu. Makanya kenapa kadang ada yang kecewa ngejar-ngejar, mungkin itu si kecoanya merasa terancam. Dia membela diri sebetulnya. Bela diri. Oke, ini juga dari komunitas. Aduh ini sih, kalau ngomong ini jenis apa nih? Ini jenis iguana. Iguana. Dia termasuk keluarga kadal-kadalan. Oh, keluarga ya. Iya. Oke, ini kan ngobrolin tentang komunitas reptil Bandung. Ini berdirinya sejak kapan ngomong-ngomong? Nah, komunitas reptil Bandung itu sendiri berdiri dari sejak 2009, 20 April 2009. Oke. Udah kurang lebih hampir mau 14 tahun ya. 14 tahun, Ya. itu udah lumayan lama juga ya? Ya, udah lumayan lama. Oke. Jadi kita juga salah satu pelopor adanya komunitas reptil di Bandung. Pelopor gitu, Iya. oke. Ini kalau misalkan Kang Diki masuk ke komunitas kira-kira di tahun berapa? Saya gabung di komunitas reptil Bandung itu dari tahun 2014 awal. Oh oke, jadi setelah 5 tahun aja baru Baru Kang saya- Diki masuk ya. Pertama kali jatuh cinta gitu ya sama yang namanya reptil, ini gara-gara apa? Jadi sebenarnya kalau pribadi saya sendiri dari kecil memang senang hewan. Cuman untuk berani ke reptil awalnya justru dari pengalaman digigit. Oh, pengalaman digigit kan? Iya, pengalaman Malah digigit. jadi apa ya? Iya, jadi kayak kalau orang tua tuh suka bilang kan, oh ular tuh berbahaya, misalkan ular tuh gini, ular tuh gitu, ada jinnya lah, ada segala halnya lah. Tapi ketika saya penasaran terus ya sempat kegigit sama yang nggak berbisa gitu. Oh ternyata rasanya seperti ini gitu, malah jadi berani, bukan malah jadi takut. Oke, akhirnya dari situlah muncul Ya, pertanyaan-pertanyaan, Nah itu, muncul rasa sedikit lagi gitu kan? nah itu sebenarnya. Simpulannya ya. Oke, nah ini juga setelah masuk ke dalam komunitas dari si reptil sebelum ini, yang terasa. Sebetulnya di komunitas reptil Bandung ini sendiri tuh saya senangnya tuh apa dari bidang hal edukasinya. Mereka betul-betul kasar itu kayak menekankan perihal edukasi terlebih dahulu daripada memiliki hewannya itu. Karena apa? Reptil itu salah satu hewan yang bisa dibilang sensitif terhadap suhu. Jadi kalau makan dia terlalu panas, dia bakal gimana? Dia terlalu dingin, bakal kayak gimana gitu. Jadi di KRB itu sendiri, disingkat KRB gitu. KRB itu sendiri dia lebih menekankan di bidang edukasinya dan memang visi misinya itu menghilangkan stigma negatif dari masyarakat. Karena apa? Biasanya kayak makan ada ular nih lewat, oh ada sesuatu nih, makan ada jinnya lah atau ada apanya, oh ada pertanda buruk. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi memang kenapa ular bisa ada tuh, yang memang dari awalnya sudah ada, sudah diciptakannya gitu kan. Tapi di sisi lain, kenapa bisa dia datang ke kita gitu? Ada apa nih misalkan? Nah, biasanya memang ada beberapa faktor tertentu kenapa ular bisa datang kayak gitu. Jadi ya dari KRB sendiri itu, yang saya senang tuh itu berusaha untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat begitu. Oke, tadi berbicara tentang faktor ya, beberapa faktor. Di antaranya faktornya apa nih kira-kira? Nah, faktor yang diantaranya kenapa bisa misalkan dari reptil, nggak hanya ular kan, kayak reptil biasanya tuh yang sering masuk ke rumah tuh semacam biawak tuh teh yang di sana. Oke, oh itu biawak ya. Ya, dan memang yang paling sering itu ular. Pertama apa? Pertama, ular biasanya ketika dia masuk rumah itu berusaha mencari tempat perlindungan sebetulnya.
ular itu senang tempat yang lembab. Pertama itu, kenapa? Karena biasanya di tempat yang lembab itu dia terasa nyaman dan biasa juga menemukan makanan. Biasanya kayak contoh tikus-tikus got yang gitu-gitu, atau nggak tikus-tikus rumah, dia kan suka diam di rumah atau di pojokan rumah atau bahkan di tempat-tempat yang kotor. Nah, ular itu berusaha untuk menggapai ke sana. Selain itu memang tempat lembab itu sangat nyaman untuk menetaskan telur ular. Jadi memang ada fasenya, ada momennya di bulan-bulan tertentu, biasanya di peralihan dari musim hujan ke musim panas. Jadi ketika basah, lalu datanglah musim panas, dia lembabnya naik. Nah, di situ waktu-waktu biasanya ular-ular itu menetas. Jadi memang banyak faktor di situ bisa masuk ke rumah kayak gitu. Jadi mungkin mereka mencari pakungan Ya, gitu ya. pertama itu. Ada makanan juga. Tapi kita kan kayak untuk yang awam-awam pasti ngeliat ular itu pasti berbahaya, berbisa gitu ya. Kita nggak bisa tuh ngebedain mana yang berbahaya apa yang enggak gitu. Caranya gimana tuh untuk kayak ngebedainnya? Kayak kira-kira ini berbisa dan ini enggak gitu kan? Jadi kalau misalkan untuk perbedaan secara spesifik yang berbisa atau enggak itu sangat sulit sebetulnya. Karena apa? Ibaratnya kayak ular hijau itu berbisa. Semua ular hijau itu berbisa. Tapi nyatanya enggak semua ular hijau itu berbisa. Cuman memang biasanya ada juga yang bilang dari warna. Oh, kalau yang warnanya mencolok itu rata-rata berbisa tinggi. Nah, untuk zaman sekarang kebetulan ular-ular juga udah banyak warnanya macam-macam, hasil rekayasa genetik. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa ular berbisa tuh si warnanya tuh macam-macam, aneh-aneh, mencolok. Jadi tetap sebetulnya untuk tahu berbisa atau enggak, kalau dengan cara dari fisik itu sangat sulit sebetulnya. Yang pasti semua ular berbahaya, tapi tingkat berbahaya itu berbeda-beda. Jadi memang ada yang dia gigit tapi nggak kenapa-napa, hanya efek luka biasanya. Ada yang gigit memang berbisa seperti itu. Jadi kita juga senantiasa ke audiens juga kalau bukan kita ngalahin edukasi bahwa kalau bukan menekankan si ular itu memang berbahaya. Gak ada ular yang kita baru nemu ular terus tiba-tiba bisa jinak, enggak. Dan di kata jinak tersebut di komunitas kita tuh sangat tidak dianjurkan karena hewan itu sebetulnya tidak ada yang jinak, tapi adanya hewan yang biasa dengan manusia, yang sudah beradaptasi dengan manusia kayak gitu. Oke, mungkin kita juga kayak sering ketemu sama ular tiba-tiba gitu. Nah, Kan takut tuh. Ya. Nah, reaksi kita pertama yang emang harus kita lakuin tanpa menyakiti ular itu misalkan apa yang harus kita lakuin? Apakah kita harus menghindar terus gimana atau kayak gimana tuh? Nah, ini juga menyangkut sama hal yang tadi ya, yang cara ngebedain berbisa atau enggak. Biasanya, ini hanya biasanya ya, kalau ular yang nggak berbisa, kalau ketemu orang tuh cenderung kabur. Dia merasakan ada kehadiran manusia melalui getaran langkah kaki kita saja, mereka sudah kabur. Tapi rata-rata kalau ular yang berbisa tinggi, dia cenderung untuk diam, pasif. Dia nggak mau kabur karena merasa mungkin dia punya bisa yang tinggi untuk berupaya melawan ke manusia atau predator yang lain. Biasanya seperti itu. Terlebih untuk ular-ular jenis viper, biasanya kalau disamper itu dia jarang kabur, tapi dia malah diam. Kalau ular-ular yang biasa, yang nggak berbisa ataupun ular berbisa menengah, biasanya kalau kita samperin juga, dia berusaha kabur sebelum dia merasa terancam dan menyerang. Jadi sebetulnya dia menyerang itu bukan karena dia galak, tapi dia merasa terancam, akhirnya menyerang. Ya kayak ibaratnya kita dari ketemu orang nggak dikenal, tiba-tiba nyapa, ngepok atau gimana, kita kan merasa terancam gitu. Kalau kan kita bisa melakukan pembelaan diri, ya kita bela diri. Gitu. Oke, jadi mungkin lebih baik menghindar saja gitu tanpa harus memukul mungkin ya. Ya, dan memang ada juga beberapa jenis ular. Jadi ular tuh ada dua tipe penglihatan. Ada yang menggunakan sensor panas dan ada yang menggunakan sensor gerak. Nah, keuntungannya kalau yang misalkan bertemu dengan ular sensor gerak, kita cukup diam. Kita nggak perlu gerak kemana-mana. Kita jadi patung aja. Ular itu nggak bisa melihat kita. Contohnya kayak ular kobra atau ular king kobra. Biasanya mereka itu kalau ada pergerakan baru ada respon. Jadi memang nggak, meskipun ular punya mata yang jelas dan bening gitu, tapi penglihatan ular itu sebetulnya buruk.
dan memang kayak ular kobra atau king cobra yang memang notabene ular paling berbisa gitu kan secara secara kebanyakan orang bilang gitu ya, memang mereka tuh menggunakan ular itu lewat sensor gerak. Oke, nah ini juga reptil kan ada golongan-golongannya ya. Nah iya. Nah, boleh dong dijelasin, mungkin di sini juga pada pengen tahu nih reptil tuh sebenarnya golongannya apa aja, kan kalau misalkan kayak kucing ada ras ini, ada ras itu Nah, gitu ya. itu. Kalau reptil gimana nih? Nah, dari reptil itu emang banyak sekali sebetulnya, hampir ribuan. Cuman kalau golongan yang paling utamanya itu ada beberapa. Yang pertama mungkin ular. Ular juga ada beberapa golongannya lagi, dari mulai yang berbisa, kelompok ular berbisa, kelompok ular yang pelari. Pelari itu jadi dia lebih memilih untuk kabur, dan memang dari segi bentuk badan juga dia memang lincah. Terus ada ular air, ada ular viper, ada ular-ular yang berbisa tinggi. Itu juga yang berbisa tinggi itu dibagi-bagi lagi, memang sangat banyak gitu. Terus selain ular ada kura-kura nih. Kadang kura-kura suka disangka ini mah piaraan biasa bukan reptil, padahal kura-kura itu reptil. Kura-kura termasuk ke keluarga reptil. Dari kura-kura aja ada beberapa spesifikasinya lagi, klasifikasinya lagi, kayak kura-kura darat, kura-kura air, yang full di dalam air, yang setengah di air, kayak gitu juga ada. Terus ada kadal-kadalan. Kadal-kadalan juga ada yang di pohon, ada yang di air. Terus ada buaya nih. Ini yang memang spesies paling bisa dibilang dia fosil hidup, dia yang paling lama umurnya. Dan termasuk juga kura-kura. Jadi yang di reptil itu yang paling lama tuh antara kura-kura sama buaya. Kura-kura dan buaya ya. Iya. Ya kira-kira emang kura-kura kan tidak terlalu begitu menyeramkan ya. Iya. Tapi kayaknya perawatan untuk kayak ngerawat reptil ini agak-agak susah ya. Atau gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau misalkan dibandingkan gitu ya, kalau misalkan dibandingkan, tapi kan tergantung orangnya juga ya. Kadang kayak misalkan ada orang yang dulunya pelihara mamalia atau mah dulunya pelihara unggas gitu, tiba-tiba beralih ke reptil, malah lebih mudah biasanya. Karena perawatan reptil terutama ular apalagi. Jadi ular memang makannya nggak tiap hari. Kalau misalkan kayak mamalia atau unggas, dia kayak makan tiap hari, buang kotoran tiap hari. Tapi kalau ular terus biawak, biasanya yang predator yang makan lagi mangsa gitu, dia biasanya nggak tiap hari makan, paling cepat juga 3 hari sekali gitu tuh. Oke, jadi mungkin dari segi makanan ya nggak Ya. terlalu begitu sering ya.